Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi ujian praktik 1 dari mata kuliah teknologi. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Mulai dari silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Sebastian Muhammad. Nama saya Alia Salika. Saya Susan Anis Rahmawati. Saya Ahmad Fadila. Dan saya Zaki Nova Putra Dityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Anis Rahmawati. Jadi pada video ini saya akan melakukan pengecekan konektivitas dan pengujian konfigurasi jaringan yang telah dibuat oleh kelompok kami guna memastikan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi sesuai topologi yang sudah kita rancang. Pada tahap pertama, kami melakukan pengecekan untuk memastikan badan IPB, router Telkom, dan router Indosat sudah dapat saling berkomunikasi. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan testing. Pada pengujian kita lakukan dari border IPB ke router Telkom, yaitu kita ping 160.12.0.1 ping. Nah, hasil ping berhasil sehingga dapat dipastikan bahwa border IPB sudah terhubung dengan router Telkom dan berkomunikasi antar perangkatnya berjalan dengan baik. Selanjutnya dari router Telkom ke router Indosat kita ping 160.12.0.6. Nah, ini juga sudah berhasil, berarti mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya dari router Indosat kita ping ke border IPB, kita ping 150.12.0.12. Jadi pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa konektivitas antar router backbone telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan pada firewall IPB untuk memastikan koneksi ke node lain sudah berjalan dengan normal. Yang pertama, kami menampilkan konfigurasi IP dengan perintah IP@print. Nah, semua IPv4-nya udah muncul. Selanjutnya kita cek juga IPv6-nya dengan perintah IPv6-print. Nah, dari hasil pengecekan ini, semua IP address sudah berhasil muncul, baik IPv4 maupun IPv6-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa konfigurasi alamat IP sudah sesuai. Setelah itu, kita lakukan pengujian konektivitas dari firewall IPB ke SSH server dengan ping 172.17.12.66. Sudah bisa berjalan. Selanjutnya dari firewall IPB ke user IPB kita ping juga 172.17.12.130. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konektivitas antar perangkat sudah berjalan dengan baik dan komunikasi jaringan telah berhasil terhubung. Berikutnya kita lanjut pada router vokasi IPB. Nah, pada langkah pertama kita lakukan pengecekan konfigurasi alamat IP menggunakan perintah IP@address print. Kita cek apakah sudah muncul semua IP-nya. Sudah muncul. Sekarang kita cek juga IPv6-nya, yaitu IPv6-address-print. Nah, setelah semua IP yang terlihat, hal ini menunjukkan bahwa alamat IP pada setiap interface telah terkonfigurasi dengan benar sesuai topologi jaringan yang telah dibuat. Kemudian dilakukan testing dari vokasi ke user vokasi. Kita ping 192.168.12.66. Nah, setelah koneksi dari vokasi ini berhasil, setelah koneksi dari vokasi IPB ke user IPB ini berhasil, selanjutnya kami melanjutkan pengecekan pada jaringan RS Mulia untuk memastikan bahwa seluruh node dapat saling berhubung. Nah, langkah pertama kita cek dulu
konfigurasi address menggunakan perintah IP address print. Sudah muncul semua IP-nya. Kita cek juga IPv6-nya, yaitu dengan perintah IPv6 address print. Nah, IP address sudah berhasil muncul semua, sehingga konfigurasi dapat dikatakan sudah benar. Selanjutnya saya akan melakukan tes ping untuk memastikan konektivitas antar router. Kita cek konektivitas dari RS Mulia ke terminal servernya. Kita ping 172.17.12.67. Sudah berhasil. Selanjutnya kita cek juga dari RS Mulia ke user. Kita cek, kita ping dari 172.17.12.66. Sudah berhasil juga. Nah, dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat dan node pada jaringan sudah berhasil saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan baik. Cukup sekian pengujian dan pengecekan konektivitas jaringan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan ke tahap berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu mengenai OSPF. Pertama, di router border IPB ini kita ketikkan /routing OSPF intense print. Fungsinya itu untuk menampilkan konfigurasi OSPF intense yang udah dibuat di dalam router border IPB ini. Dan yang jelas di sini ada IPv4 dan juga IPv6 yang udah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita ketikkan routing OSPF area print. Fungsinya itu untuk menampilkan konfigurasi OSPF area yang ada di routernya. Dan ini ada hasil untuk IPv4 dan juga IPv6-nya. Selanjutnya kita ketikkan lagi masih di border IPB, itu routing OSPF interface template print untuk menampilkan interface mana aja yang ikut OSPF beserta pengaturannya. Setelah itu kita pindah ke router firewall IPB. Di sini kita sama cek juga kayak yang di border IPB tadi, yaitu dengan cara routing OSPF interface template print. Untuk mengecek interface yang udah digunakan OSPF beserta konfigurasinya, di sini ada ether 1, ether 2, dan juga ether 3. Selanjutnya kita cek lagi di router border IPB dengan ketik routing OSPF neighbor print untuk mengecek apakah router OSPF udah saling terhubung neighbor atau belum, seperti itu. Dan ini hasilnya tuh udah. Terus lanjut lagi kita cek dengan cara ping di border IPB. Pertama kita bisa ping dari border IPB ke SSH. IP-nya itu ada 172.17.12.66. Harusnya bisa. Nah, udah bisa. Lanjut kalau kita mau ping dari border IPB ke telnet, IP-nya itu 67. Yes, dan terakhir itu dari border IPB ke user IPB, IP-nya itu 130. Dan ya hasilnya bisa, dan untuk OSPF telah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi BGP. Dimana di sini konfigurasi akan mencakup 3 router, yaitu ada router border IPB, router Telkom sebagai USB, dan router IP1 dengan tipe topologi multi-homet. Baik, mari kita mulai untuk melihat konfigurasi dan juga melakukan verifikasi. Oke, mula-mulanya kita akan melakukan tes konfigurasi terlebih dahulu di border IPB dengan menggunakan beberapa komen. Komen yang pertama yang akan kita coba adalah routing
template. Oke, komen ini itu berfungsi sebagai template konfigurasi dari BGP yang nantinya bisa dipakai untuk beberapa koneksi lainnya. Jadi kita bisa melihat beberapa parameter. Saya hanya akan meng-highlight beberapa ya, yaitu router ID dan AS number. Nah, AS number sendiri itu adalah identitas dari autonomous system dari IPB. Jadi identitas dari jaringannya IPB lah, jaringan IPB di BGP gitu. Lalu ada juga router ID. Nah, router ID itu sebagai identitas unik router. Nah, identitas unik router border IPB. Kalau AS itu kan untuk satu jaringan utuhnya. Kalau misalkan router ID itu dia hanya ID unik atau identitas unik dari satu router saja gitu. Router border IPB gitu. Lalu setelah kita melakukan cek konfigurasi template, kita juga bisa melihat connection untuk peering ke ISP. Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa mengeksekusi command routing bgp connection. Ya, di sini cukup banyak sekali ya parameternya. Ada name, remote address, local remote address. Di sini saya juga akan meng-highlight beberapa saja yang penting lah ya. Yang penting yang akan saya bahas ini, yang pertama adalah remote address. Remote address itu yaitu berarti IP address dari peer-nya BGP. Dalam hal ini berarti peer dari BGP yang pertama peer dari border IPB yang pertama itu adalah Telkom. Nah, ini adalah IP Telkom. Lalu juga di sini ada AS number juga. Nah, AS number ini AS number-nya Telkom. Jadi untuk melakukan peering itu kita perlu mengetahui IP address dari network kita dan juga AS number dari network kita agar BGP-nya bisa terkonvergensi. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan juga dalam cek konfigurasi ini adalah address families-nya. Karena kita mengkonfigurasi remote address IPv4 atau IP versi 4, maka address families-nya juga kita harus setting jadi IP atau menggunakan IP versi 4. Kita bisa melihat konfigurasi untuk IP versi 6. Sebenarnya secara konsep itu sama-sama aja kayak yang atas, cuman di sini dikonfigurasikan khusus untuk IP versi 6. Kita bisa melihat AS number-nya masih sama, tapi remote address-nya sudah menggunakan IP versi 6. Dan juga address families-nya juga dikonfigurasikan sebagai IPv6. Lalu setelah kita cek konfigurasi di border IPB, kita juga bisa melakukan cek konfigurasi pada network border IPB, yaitu ada router Telkom dan juga router Indosat. Kita buka router Telkom. Karena router Telkom itu dia basisnya Quagga dan juga sistemnya itu mirip-mirip Cisco. Jadi untuk melakukan cek konfigurasi itu cukup mudah, yaitu menggunakan show running config. Nah, kita mengeksekusi perintah tersebut,
konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita terapkan di router ini itu sudah langsung terlihat semuanya. Jadi cukup simpel untuk melakukan pengecekan di router Cisco atau router Huawei ini ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada router BGP 7713. Nah, router BGP ini dia itu berfungsi untuk melakukan deklarasi AS number dari area atau jaringannya Telkom. Yang kita tahu bahwa router Telkom tadi di border IPB itu di AS number-nya 7713. Ini kita harus cek juga apakah benar nih konfigurasi di router border IPB AS number-nya 713. Sini kita bisa melihat bahwa benar ya, sudah dikonfigurasi 7713. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat adalah bagian network. Kalau di router Telkom ya, bagian network ini fungsinya untuk men-advertise network mana yang mau diiklankan gitu. Ini karena kita mau mengiklankan network dari 160.12.0.0/11, maka kita eksekusi command networknya seperti itu. Terus yang penting lagi di konfigurasi ini adalah bagian network, karena di network ini untuk melakukan peering, nah perlu mengeksekusi command network ini. Dimana command network ini akan memasukkan remote address dan juga remote AS-nya atau IP address dari network. Bisa kita lihat di sini 0.2 yang artinya dia adalah IP address dari Telkom. Dan juga kita bisa melihat nih remote AS-nya 17553. Nah, tadi kan kita udah cek bahwa remote AS dari border IPB itu 17553. Nah, ini jangan sampai salah remote AS. Kalau salah ya, nanti BGP-nya tidak akan tersambung, tidak akan establish karena konfigurasinya salah. Sama halnya juga untuk konfigurasi network untuk IPv version 6 itu hanya tinggal kita ganti aja bagian IP-nya. Karena kita juga melakukan konfigurasi IP versi 6 ya. Networknya juga jangan lupa network versi 6-nya, network IP versi 6-nya di advertise juga. Agar ketika klien atau mungkin host lain mengakses router Telkom ini menggunakan IP versi 6 bisa terjalin koneksi. Kita sudah melakukan pengecekan konfigurasi di border IPB, router Telkom, dan mungkin di router Indosat itu sebenarnya sama saja kayak di Telkom ini. Hanya mungkin beda di IP-nya saja. Kita langsung saja untuk melakukan cek hasil konfigurasi. Apakah konfigurasi BGP yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum? Kita bisa kembali ke border IPB. Border IPB kita bisa masukkan perintah routing BGP session print. Nah, yang paling penting yang harus kita lihat dari semua parameter ini adalah bagian flags-nya. Di flags-nya itu, kalau misalkan kita mau PGP kita berhasil, nah, statusnya harus atau established, yang artinya sudah berhasil terkoneksi atau melakukan konvergensi lah. Sudah berhasil melakukan peering antar router, seperti itu. Antar BGP lah. Nah, mungkin segitu saja untuk pengecekan dan verifikasi konfigurasi, lalu juga pengecekan apakah BGP itu berhasil dikonfigurasi dengan melihat state-nya atau flags-nya, yaitu establish. Mungkin sekian saja. Bisa dilanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep non-transit AS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kali ini kita lanjutkan ke NAT, yang dimana pada topologi ini kita mengimplementasikan 3 metode NAT sekaligus untuk kebutuhan yang berbeda. Yang pertama ada static NAT,
yang dimana digunakan agar server 1 dan 2 memiliki identitas publik tetap. Selanjutnya kita akan langsung cek untuk konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah melakukan static NAT. Kemudian kita akan melakukan uji coba ping ke salah satu IP. Nah, di sini kita berhasil melakukan ping ke IP 200.200.12.2. Kemudian dua ada port forwarding yang mana diterapkan untuk membuka akses layanan SSH dari luar. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi si port forwardingnya. Langsung kita akan melakukan uji coba SSH. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan SSH-nya. Yang ketiga yaitu NAT overload, yang dimana digunakan untuk menghemat IP publik dengan mengizinkan seluruh user lokal berbagi satu alamat global. Mungkin kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi PAT untuk NAT overloadnya. Kemudian kita akan cek di user vokasi untuk melakukan ping. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan ping ke IP 150.12.05. Mungkin sekian saja untuk konfigurasi NAT-nya. Kita lanjut ke konfigurasi VPN. Oke, pada bagian terakhir ini kami akan menjelaskan konfigurasi VPN menggunakan IPsec antar jaringan IPB dan vokasi. VPN ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda secara aman melalui internet. Konsep VPN yang digunakan pada konfigurasi kami ini, kita menggunakan standar keamanan IPsec dengan parameter enkripsi AES256 untuk menjaga kerahasiaan data. Kemudian ada hash SHA256 untuk menjaga integritas data. Kemudian ada DeFi Hellman Group 14 untuk pertukaran kunci yang aman, serta pre-shared key sebagai metode autentikasinya. Oke, sekarang mari kita lihat pengaturan di sisi border IPB. Yang pertama kita coba perintah IPsec profile. Kita print. Nah, ini adalah profil IPsec yang dimana di sini kita bisa tentukan bahasa keamanan yang digunakan seperti jenis enkripsi dan metode pertukaran kuncinya. Selanjutnya kita coba perintah IPsec peer. Di sini fungsinya itu untuk mendaftarkan peer, yaitu alamat IP milik router vokasi yang menjadi tujuan tunnel kita. Kemudian ada
IPsec proposal. Kita print. Nah, di sini IPsec proposal ini adalah aturan enkripsi tambahan untuk mengamankan paket data yang lalu lalang di dalam tunnel. Kemudian ada polisi ya, IPsec polisi. Kita print. Nah, di sini tuh polisi itu sangat penting karena fungsinya itu dia menentukan trafik mana saja yang wajib masuk ke jalur VPN. Nah, sekarang kita coba kita ke sisi vokasi, kita cek IPsec peer beserta polisinya. Nah, kita bisa lihat di konfigurasi ini, konfigurasinya hampir mirip dengan border IPB. Nah, kita di sini cuma perlu menukar alamatnya aja supaya kedua router ini bisa nyambung gitu loh. Kemudian kita coba lihat konfigurasi IP firewall NAT kita. Nah, di sini tuh ada aturan khusus agar trafik IPB ke vokasi itu nggak terkena NAT, supaya tujuannya itu datanya itu bisa langsung masuk ke tunnel VPN tanpa kita tuh harus merubah alamat IP-nya. Selanjutnya coba kita verifikasi apakah VPN ini udah berjalan apa belum ya. Itu kita menggunakan perintah IPsec installed SA. Nah, kalau udah muncul data seperti ini, itu artinya tunnel udah jalan dan komunikasi itu sudah terenkripsi gitu. Kita coba visualisasikan untuk ping antar user ya. Di sini ada, di kiri itu ada user vokasi dan di kanan itu ada user IPB. Yang dimana kita bakal ngeping kedua user ini dengan IP titik 66 dan titik 130 ya, melewati tunnel ini. Kita coba di sini, kita coba ping ya. Karena tadi ini user vokasi, berarti kita memiliki IP yang titik 66. 192.168.12.66. Berarti kita harus ping ke arah sebelahnya. Yang dimana tadi IP IPB itu memiliki akhiran 130. Dan di sini bisa dilihat kalau kita berhasil ngeping ya. Dari vokasi ke IPB. Kemudian kita coba sebaliknya. Terus kita ping ke arah vokasi. Nah, dari IPB ke vokasi juga berhasil ya. Bisa dilihat. Ini membuktikan bahwa kedua user ini, jaringan ini udah terhubung dengan aman. Nah, kesimpulannya untuk seluruh konfigurasi yang telah selesai, mulai dari basic config, OSPF, BGP, dan NAT sampai VPN, semuanya sudah berjalan sesuai dengan perintah gitu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.